Selamat pagi semua. Perkenalkan nama saya Kesim Pratama, NIM F1E1220090. Pada hari ini saya dan kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul pengetahuan dan sumber pengetahuan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Aurelia, Kesim, saya sendiri, M. Zaki, dan Ofren. Materi yang akan dibahas adalah pengetahuan dan sumber pengetahuan, kesadaran sains dan aktivitas keilmuan, filsafat sains, dan wilayah sains. Baik, untuk materi pertama dipersilakan kepada M. Zaki. Baik, terima kasih, moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Alfikri dengan NIM F1E1220035. Saya di sini akan memulai materi presentasi kali ini dengan judul Pengetahuan dan Sumber Pengetahuan. Sumber pengetahuan mengacu pada sarana yang melaluinya seseorang memperoleh pengetahuan. Pengetahuan berarti keterampilan, fakta, atau informasi yang diperoleh oleh setiap orang melalui pengalaman atau pendidikan. Jika seseorang ingin tahu, maka dia akan mencari beberapa sumber pengetahuan untuk memperjelas semuanya. Demikian pula jika seseorang memiliki keraguan tentang topik apapun, dia akan mencari jawaban dengan berbagai cara. Cara ini bertindak berbagai sumber pengetahuan. Ada banyak sumber transfer pengetahuan. Persepsi sensorik adalah salah satunya. Manusia memiliki panca indera, dan ini adalah salah satu pintu gerbang pengetahuan. Indera-indera ini membantu untuk mendapatkan informasi utama tentang orang, peristiwa, objek, atau hal-hal lain semacam itu. Penalaran logis adalah cara lain untuk melakukannya. Manusia telah berevolusi selama periode waktu tertentu. Manusia menyimpulkan berbagai hal dari metode yang berbeda, seperti berpikir abstrak, penalaran deduktif, menemukan hubungan antara variabel dan peristiwa, dan banyak lagi. Silogisme kategoris juga merupakan salah satu sumbernya. Dalam metode ini, kesimpulan ditarik dari dua atau lebih proposisi. Metode ini memiliki tiga komponen. Yang pertama adalah premis mayor, yang kedua adalah premis minor, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sumber lainnya adalah penalaran induktif, pengalaman, otoritas, penyelidikan naturalistik, trial and error, dan lain-lain. Terima kasih, itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesadaran sains dan aktivitas keilmuan. Kesadaran sains. Ilmuwan telah banyak membuat kemajuan dalam memahami otak dan bagaimana itu berkontribusi pada perilaku manusia. Namun sejauh ini belum ada ilmu pengetahuan yang berhasil menjelaskan bagaimana semuanya menghasilkan perasaan, emosi, dan pengalaman. Masalah kesadaran atau kesiagaan seseorang terhadap lingkungannya secara radikal tidak seperti masalah ilmiah lainnya. Salah satu alasannya adalah kesadaran tidak dapat diamati. Namun, dalam kasus kesadaran yang unik, hal yang harus dijelaskan tidak dapat diamati. Kesadaran akan bukan melalui eksperimen, tapi melalui kesadaran langsung akan perasaan dan pengalaman seseorang. Ketika berurusan dengan data pengamatan, seseorang dapat melakukan percobaan untuk menguji apakah yang diamati cocok dengan yang diprediksi oleh teori. Tapi ketika berurusan dengan data kesadaran yang tidak dapat diobservasi, metodologi ini rusak. Yang bisa dilakukan ilmuwan terbaik adalah mengkorelasikan pengalaman yang tidak dapat diobservasi dengan proses yang dapat diamati. Dengan memindai otak orang dan mengandalkan laporan mengenai pengalaman sadar pribadi mereka. Dua aktivitas keilmuan. Ilmu harus diusahakan dengan aktivitas manusia. Aktivitas itu harus dilaksanakan dengan metode tertentu. Dan akhirnya, aktivitas metode itu mendatangkan pengetahuan yang sistematis. Itu tidak hanya satu aktivitas tunggal saja, melainkan suatu rangkaian aktivitas sehingga merupakan sebuah proses. Rangkaian aktivitas itu bersifat rasional, kognitif, dan teologis. Aktivitas regional seperti kegiatan yang mempergunakan kemampuan pikiran untuk menalar yang berbeda dengan aktivitas berdasarkan perasaan atau naluri.
Ilmu menambahkan diri sebagai kegiatan penalaran logis dari pengamatan empiris. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aurelia. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Aurelia Beatrice dengan NIM F1S1220886. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi saya mengenai filsafat sains. Filsafat adalah telaah yang mengandalkan penalaran atau logika dengan mengedepankan berpikir secara radikal dan spekulatif. Filsafat sendiri menurut Aristoteles terdiri atas 4 cabang ilmu, antara lain logika atau ilmu yang dianggap mendahului filsafat, lalu ada filsafat teoritis, cabang yang mencakup ilmu fisika, matematika, dan ilmu metafisika, filsafat praktis, cabang yang mencakup ilmu etika dan ilmu ekonomi, dan filsafat poetika atau ilmu kesenian. Sementara itu, sains atau sains sendiri berasal dari bahasa Latin, scientia yang berarti pengetahuan. Sains sebagai ilmu pengetahuan alam terdiri atas physical science atau ilmu astronomi, kimia, geologi, mineralogi, meteorologi, dan fisika. Dan life science mencakup biologi, zoologi, dan fisiologi. Adapun pengertian filsafat sains yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain, menurut Robert Ackerman, filsafat sains dalam suatu segi adalah suatu tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini dengan perbandingan terhadap kriteria-kriteria yang dikembangkan dari pendapat-pendapat demikian. Tetapi, filsafat sains jelas bukan suatu kemandirian cabang sains dari praktek ilmiah secara aktual. Sementara menurut Lewis Whitebeck di tahun 1960, filsafat sains adalah penelaahan tentang logika, intelektual, dan teori-teori ilmiah dan hubungan-hubungan antara percobaan dan teori, yakni tentang metode ilmiah. Dari paparan pendapat para pakar, dapat disimpulkan bahwa pengertian filsafat sains itu mengandung konsepsi dasar yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sikap kritis dan evaluatif terhadap kriteria-kriteria ilmiah. Yang kedua, sikap sistematis berpangkal pada metode ilmiah. Yang ketiga, sikap analisis objektif, etis, dan falsafi atas landasan ilmiah. Dan yang keempat, sikap konsisten dalam bangunan teori serta tindakan ilmiah. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi pertama, saya persilahkan kepada Ofren. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Ofren Dialsa. Saya sebagai pemateri terakhir pada materi kali ini, dan saya akan menjelaskan mengenai wilayah sains. Wilayah sains telah lebih dari setengah abad terakhir berubah menjadi multiorientasi pada isu-isu regional dan perkotaan, dan menjadi pelengkap ekonomi perkotaan dan regional, geografi sosial dan ekonomi, ilmu transportasi, ilmu lingkungan, ilmu politik, dan ilmu perencanaan. Wilayah sains juga telah mengembangkan peralatan ilmiah yang kuat saat ini dan telah digunakan dalam banyak disiplin ilmu di seluruh dunia. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Kestin Pratama sebagai moderator dan anggota yang lain mohon pamit undur diri. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi.